Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, ada hamba yang berjalan di bumi, namun bumi tunduk kepada hatinya. Ada jiwa yang tidak dikenal manusia, tetapi dikenal langit lebih dari para raja. Bukan karena ia memiliki karomah, tetapi karena ia sendiri telah menjadi karomah itu. Karena ada maqam di mana seorang wali tidak lagi butuh keajaiban untuk membuktikan kedekatannya, sebab ia telah menjadi tempat Allah menurunkan rahmatnya kepada dunia. Dan yang paling menakjubkan adalah, kebanyakan dari mereka tidak pernah dikenal, tidak pernah dipuji, tidak pernah disanjung. Namun seluruh jagat mengenal kehadirannya, meski lidah manusia tidak menyadarinya. Karena semakin tinggi kedekatannya, semakin sunyi wajahnya dari pengakuan. Semakin besar cahayanya, semakin dalam ia bersembunyi. Bab 1. Ketika karomah tidak lagi berwujud keajaiban. Ada perkara yang tidak pernah diajarkan dengan lisan, namun dipahamkan oleh keheningan yang turun ke dalam dada seperti cahaya yang tidak bersumber dari matahari. Para wali tidak pernah berusaha menjadi ajaib, mereka hanya tenggelam dalam kehadiran Allah, sehingga dunia pun tunduk bukan karena mereka ingin diagungkan, tetapi karena hati mereka hilang dari dirinya sendiri. Karomah bukanlah sesuatu yang terjadi kepada mereka, melainkan sesuatu yang terjadi dari Allah melalui mereka. Sebagaimana air bening yang tidak pernah merasa dirinya suci, namun siap menjadi pantulan cahaya bila disentuh sinar. Maka ketika engkau melihat karomah, sesungguhnya engkau sedang menyaksikan Allah menampakkan kelembutannya melalui seorang hamba yang telah luluh dalam takdirnya. Wali-wali Allah tidak pernah memintanya, tidak memburunya, bahkan tidak pernah menganggapnya sebagai tanda kemuliaan. Justru semakin tinggi makamnya seseorang, semakin ia merasa tidak memiliki apa-apa selain kehinaan dirinya di hadapan Rabbul Izzah. Mereka bukan orang-orang yang mengejar pengakuan, tetapi orang-orang yang kehilangan dirinya karena telah ditutup oleh cahaya cinta ilahi karomah. Bukan kelebihan, melainkan limpahan bukti bahwa hati yang berserah total tidak lagi terkait pada hukum sebab akibat yang menahan manusia biasa. Dan karena itu pula, sebagian besar karomah terbesar tidak tampak oleh mata, sebab ia bekerja bukan pada realitas benda, tetapi pada rahasia jiwa. Tidak semua karomah bisa dituturkan, sebab sebagian bukanlah kejadian fisik, tapi perubahan batin yang hanya dapat dirasakan oleh orang yang telah dimatikan dari genggaman ego. Mereka yang mencari keajaiban akan terhalang dari yang maha ajaib, tetapi mereka yang mencari Allah akan menemukan bahwa seluruh alam raya hanyalah bayangan dari satu kehendak tunggal. Inilah yang tidak dipahami oleh kebanyakan manusia, bahwa karomah terbesar bukanlah melampaui hukum dunia, tapi terlepas dari belenggu dunia. Wali itu bukan yang mampu mengangkat batu, berjalan di udara, atau mengetahui yang tersembunyi, tetapi yang mampu meletakkan hatinya di hadapan Allah tanpa tersisa satu pun kepemilikan diri. Karomah lahiriah hanyalah daun yang terlihat manusia, tetapi karomah batin adalah akar yang tersembunyi jauh di dalam tanah kesirnaan. Bila akar tidak panjang, tidak mungkin batang menjulang. Bila batin tidak fana, tidak mungkin rahasia gaib bernaung. Orang awam melihat karomah sebagai kejutan, padahal bagi para wali karomah hanyalah konsekuensi dari kecintaan yang telah menenggelamkan mereka dalam kehadirannya. Mereka tidak melakukan sesuatu, mereka dilakukan oleh Allah. Maka pada hakikatnya, bukan wali yang memiliki karomah, tetapi karunia Allah yang memilih memakai mereka sebagai cermin dari rahasia kekuasaannya. Dan disinilah letak rahasia yang jarang diucapkan. Karomah sejati tidak dikenal oleh mereka yang memilikinya. Karena seorang yang telah hilang dalam kesaksian terhadap Rabb-nya tidak pernah lagi melihat dirinya sebagai pelaku. Ia tidak merasa istimewa, tidak merasa dipilih, bahkan tidak merasa dirinya pantas. Ia hanya merasa dipakai. Lalu siapakah yang memiliki karomah? Hamba itu ataukah Tuhannya? Jika engkau mengerti jawabannya, niscaya engkau akan mengerti mengapa para wali berjalan di antara manusia tanpa meninggalkan jejak, namun setiap langkahnya diam-diam mengguncangkan takdir. Keajaiban itu bukan pada apa yang terlihat, tetapi pada Dia yang memperlihatkan. Bab 2. Karomah yang berjalan tanpa disadari.
Ada rahasia yang jarang diketahui, bahwa sebagian para wali tidak pernah menyadari karomahnya sendiri, karena mereka tidak sedang hidup dalam kesadaran aku, melainkan dalam kesaksian kepada Allah semata. Apa yang terjadi melalui mereka kira sebagai hal biasa, sebagaimana matahari tidak merasa dirinya menerangi, dan angin tidak pernah merasa bahwa ia sedang menyentuh pepohonan. Mereka tidak menoleh kepada hasil, karena hati mereka sibuk tenggelam dalam sumbernya. Jika engkau bertanya kepada mereka tentang karomah yang tersebar dari kisah mulut ke mulut, mereka hanya akan tersenyum lirih, seakan-akan engkau sedang menceritakan orang lain, bukan diri mereka, sebab diri mereka telah disapu habis oleh kehadiran Allah. Sebagian dari mereka berjalan di tengah manusia bagaikan orang biasa, memakai pakaian sederhana, makan apa adanya, duduk bersama masyarakat seolah tidak memiliki apa-apa yang berbeda. Namun siapapun yang duduk cukup lama di dekatnya akan merasakan kehadiran yang tidak dapat dijelaskan, ketenangan yang menetap, keheningan yang menundukkan dada, dan kelembutan yang seakan berasal dari tempat yang lebih tinggi dari sekadar akhlak lahiriah. Bukan kata-katanya yang menyentuh hati, tetapi ruhnya yang memantulkan cahaya yang tidak terlihat. Itulah karomah batin, bukan kejadian ajaib, tetapi kehadiran yang menenangkan ruh tanpa alasan. Rahasia batin mereka tidak dibangun dari ilmu, tetapi dari sirnanya kepemilikan diri. Hanya setelah seseorang melepaskan segala rasa aku, barulah Allah menitipkan padanya sesuatu yang tak dapat dicapai oleh upaya manusia biasa. Ini sebabnya mengapa orang yang mengejar karomah justru tidak akan mendapatkannya. Sebab pencarian itu masih berpusat pada diri sendiri, bukan pada Allah. Karomah tidak turun kepada orang yang ingin istimewa, tetapi kepada orang yang rela tiada. Ketika seseorang masih ingin dikenal, dipuji, atau diakui, maka tabir masih menutupnya. Karena cahaya ketuhanan hanya bisa ditempati oleh hati yang kosong dari selain. Dia para wali tidak membutuhkan pembuktian kepada manusia. Mereka tidak berdiri untuk memukau, tidak berdebat untuk mengungguli, tidak menunjukkan sesuatu untuk dikagumi. Satu-satunya saksi mereka hanyalah Allah. Dan karena saksi mereka bukan manusia, mereka tidak takut jika dunia tidak mengetahui kedudukan mereka. Justru semakin dirahasiakan makamnya, semakin terjaga kemurnian batinnya dari ria yang halus. Disinilah mengapa rahasia para kekasih Allah seringkali tidak terbaca oleh pandangan dunia. Mereka disembunyikan oleh Allah agar mulia di sisinya, bukan di mata makhluk. Maka janganlah heran bila karomah terbesar para wali justru tidak pernah menjadi cerita. Sebab ada yang Allah tampakkan untuk menjadi pelajaran manusia. Tetapi ada pula yang Allah tutup sebagai bentuk kecemburuannya terhadap orang-orang terpilih itu. Bila engkau melihat seseorang yang tampak biasa, namun hatimu merasa rindu kepada Allah hanya dengan duduk bersamanya, ketahuilah bahwa engkau mungkin sedang berhadapan dengan karomah yang tidak berwujud. Sebab ada karomah yang tidak memindahkan gunung, tetapi memindahkan hijab. Tidak menggetarkan bumi, tetapi menenangkan jiwa hingga kembali pulang ke hadirat penciptanya. Bab 3. Karomah yang tidak tampak, namun mengubah takdir. Tidak semua karomah terlahir dalam bentuk kejadian yang dapat dilihat mata. Ada karomah yang hanya berupa doa yang tidak bersuara, tetapi mengubah alur takdir sebagaimana air mengubah bentuk batu tanpa disadari. Para wali tidak selalu mengangkat tangan, tidak selalu menundukkan kepala, bahkan tidak selalu terlihat berdoa. Namun apa yang tersirat dalam diamnya lebih lantang dari kata-kata manusia. Mereka tidak meminta kepada Allah dengan lidah, mereka meminta dengan kerendahan yang meleburkan seluruh dirinya, hingga yang tersisa hanya kehendak Allah semata. Jika hamba sudah tiada dalam dirinya, maka ia tidak lagi berdoa. Allah yang berdoa melalui dirinya. Seringkali perubahan besar dalam hidup seseorang bukan terjadi karena usaha mereka sendiri, tetapi karena ada hamba Allah yang dikirim secara tak terlihat untuk menjadi sebab turunnya rahmat. Ada orang yang tiba-tiba diselamatkan dari kesulitan, padahal ia merasa tidak punya penolong. Ada rezeki yang datang dari arah yang tak terduga. Ada keselamatan yang muncul meski logika telah menutup semua pintu. Banyak manusia mengira itu kebetulan, padahal kadang itu adalah lintasan rahmat yang turun. Karena seorang kekasih Allah terlintas, mengingat namamu dalam hatinya.
meski engkau tidak pernah tahu kapan dan di mana. Karomah tingkat tinggi bukanlah keajaiban yang disaksikan mata, tetapi rahasia yang bekerja di balik tirai takdir. Bahkan para wali pun tidak selalu tahu bahwa lewat doa mereka Allah menolong banyak jiwa. Mereka hanya merasa tergerak berdoa untuk seseorang tanpa sebab, padahal itulah sebab. Ketika Allah mencintai seorang hamba, Ia jadikan doa para wali sebagai jembatan turunnya rahmat. Seakan dunia ini memiliki penjaga-penjaga rahasia yang tidak terlihat, yang senyap namun menentukan arah perjalanan banyak nasib. Itulah mengapa para ulama berkata, bumi tidak dibiarkan kosong dari para kekasih Allah, karena merekalah alasan dunia ini tetap dijaga. Namun agar seseorang bisa menjadi perantara rahmat seperti itu, terlebih dahulu Allah memerdekakannya dari dirinya. Bila masih ada sesuatu yang ingin dibuktikan, dipertontonkan, atau dimiliki, ruhnya belum siap menjadi cermin dari ketetapan ilahi para wali, tidak membuat keajaiban. Mereka hanya menjadi tempat Allah memantulkan kuasanya. Mereka tidak memiliki apa-apa, tetapi melalui ketiadaan mereka hadir kelimpahan yang tidak dimiliki siapapun. Dan karena mereka telah hilang dari diri sendiri, maka Allah lah yang terlihat di balik segala sesuatu yang muncul melalui mereka. Disinilah rahasia terdalam tentang karomah. Semakin besar karomahnya, semakin tersembunyi pelakunya. Mata akan melihat kehidupan yang biasa, tetapi langit melihat ruh yang berdiri dalam wilayah yang berbeda. Orang yang memiliki mata fisik melihat sosoknya, tetapi orang yang memiliki mata batin melihat safar ruh yang tak terlukis. Karomah tidak selalu berupa perbuatan yang menggemparkan bumi, tetapi seringkali berupa sentuhan halus yang menggeser perjalanan hidup seseorang menuju jalan yang tidak ia sadari. Bukan karena kehebatan wali, tetapi karena kasih sayang Allah kepada jiwa yang sedang dicintainya. Bab 4. Ketika Allah menyembunyikan kekasihnya dari penglihatan manusia. Ada kalanya Allah menyembunyikan kekasihnya bukan agar manusia tidak mengetahuinya, tetapi agar ia terjaga dari pujian yang dapat merampas kemurnian batinnya. Sebab pujian bagi orang awam adalah kebanggaan, tetapi bagi para wali adalah tirai yang dapat mengguncangkan keseimbangan kerendahan diri. Karena itu, semakin Allah mencintai seorang hamba, semakin ia menyamarkannya di hadapan manusia. Dilemparkan ke tengah pasar seolah biasa, diperlakukan layaknya rakyat jelata, direndahkan oleh mereka yang buta mata hatinya. Padahal secara ruhani ia sedang berada di sisi Allah dengan makam yang tidak mampu dijangkau oleh nalar dunia. Inilah sebab mengapa tidak setiap orang yang dekat dengan wali mampu mengenalinya. Sebab kedekatan jasad tidak menjamin tersingkapnya rahasia. Tidak sedikit dari para kekasih Allah yang hidup tanpa dipandang, tanpa disanjung, tanpa tampak memiliki apa-apa. Mereka bukan pemilik forum, bukan pemimpin majelis besar, bukan tokoh yang dikenal, dan bukan pula orang yang menampakkan kesalehan berlebihan. Mereka kadang berjalan tanpa disapa, namun bumi menyapanya dengan ketaatan. Mereka tidak dikenal oleh manusia, tetapi dikenal oleh langit. Setiap langkah mereka menjadi tasbih, setiap diam mereka menjadi doa, setiap napas mereka menjadi bentuk penghambaan yang tidak terhitung. Bila engkau bertemu salah satunya tanpa kesiapan batin, engkau mungkin hanya melihat wajah biasa. Padahal para malaikat sedang berdiri menyertainya dari sisi yang tidak terlihat. Allah merahasiakan mereka, karena rahasia adalah ruang penjagaan dari ketergelinciran. Jika manusia mengenal mereka secara lahir, niscaya akan datang gelombang taksim yang besar. Dan bila hati mereka masih memiliki ruang kecenderungan untuk dihormati, ruh mereka belum aman dari ujian pengakuan. Maka penyembunyian bukanlah penghinaan, tetapi pemeliharaan. Ketika Allah menutup seorang wali dari pandangan makhluk, sesungguhnya ia sedang membukakannya dari pandangan dunia yang halus, namun melenakan. Inilah bentuk kecemburuan ilahi. Ia ingin menjaga hubungan hamba, itu hanya dengannya, bukan dengan pengakuan manusia. Ada pula wali yang tampak hina di mata manusia, padahal mulia di sisi Allah. Mereka mungkin dicaci, disepelekan, atau bahkan dituduh tanpa alasan, supaya tidak ada ruang sedikit pun bagi dirinya untuk merasa layak.
Allah mengajari mereka rasa rendah diri sampai batas terdalam, hingga yang tersisa dalam hatinya hanyalah kepasrahan yang murni. Sebab karomah sejati tidak lahir dari keagungan yang dirasakan, tetapi dari kehinaan yang disadari. Ketika seseorang benar-benar tiada dalam dirinya, barulah ia dibukakan pintu wilayah. Bukan sebagai penghormatan tetapi sebagai penyaksian. Karena itu, apabila engkau melihat seorang hamba yang tidak terangkat di mata manusia, tetapi hatinya selalu memancarkan ketenangan, jangan buru-buru menilainya dengan ukuran lahir. Boleh jadi dialah mutiara yang sedang disembunyikan. Para wali tidak selalu berdiri di mimbar. Terkadang mereka berdiri di hadapan Allah dalam keheningan yang sama sekali tidak terlihat. Jika engkau bertanya, di mana mereka? Maka jawabannya adalah, mereka berada di tempat yang tidak dicari oleh mata, tetapi dicari oleh jiwa yang rindu kepadanya. Bab 5. Ketika diam menjadi karomah dan keheningan menjadi cahaya. Ada kalanya karomah para wali tidak hadir dalam bentuk tindakan, tetapi dalam bentuk diam. Diam mereka bukan ketiadaan kata, melainkan ruang di mana Allah menurunkan makna. Sebab sebagian rahasia tidak diletakkan dalam suara, tetapi di dalam keheningan yang hanya bisa dipahami oleh hati yang telah belajar tunduk kepadanya. Para wali tidak banyak bicara, bukan karena tidak mampu, tetapi karena mereka mengetahui bahwa ucapan yang tidak lahir dari Allah hanya akan memperbanyak tirai antara diri dan hakikat. Lalu, ketika mereka diam, seakan-akan ruh mereka sedang berbicara kepada tempat yang lebih tinggi, yang tidak memerlukan huruf ataupun kalimat. Keheningan yang dimiliki para kekasih Allah bukanlah kehampaan, tetapi kepenuhan. Di dalam diam itu ada sujud yang tidak terlihat, ada doa yang tidak terdengar, ada penyaksian yang tidak bisa dipindahkan ke dalam kata-kata. Orang yang duduk di samping mereka sering merasakan ketundukan tanpa alasan, seolah ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya sedang menatap melalui mata hamba tersebut. Hal-hal seperti ini tidak tampak bagi orang yang hanya melihat lahirnya, tetapi bagi hati yang bersih, ketenangan mereka adalah bukti karomah paling halus yang tak bisa ditipu. Dalam tarekat ruhani, karomah tertinggi bukanlah kemampuan melakukan, tetapi kemampuan meniadakan diri. Orang yang masih ingin didengar tidak pernah benar-benar mendengar Allah. Orang yang masih ingin berbicara tidak pernah benar-benar tenggelam dalam hikmahnya. Itulah sebabnya para wali, sebelum Allah menurunkan keajaiban melalui mereka, terlebih dahulu Allah mengajarkan kesunyian, agar yang berbicara bukan lagi hawa nafsu, bukan pula ego yang terselubung oleh kerohanian. Ketika hati mereka telah menjadi ruang kosong, barulah Allah mengisi dengan cahaya yang tidak dipinjamkan kepada siapapun selain hamba yang dipilih. Seringkali sebuah masalah selesai bukan karena mereka menasihati, tetapi karena mereka diam dan menyerahkan urusannya kepada Allah tanpa pertikaian. Ada orang yang datang dengan hati resah, lalu pulang dalam keadaan lapang hanya karena duduk di dekat seorang kekasih Allah yang diam namun terhubung, padahal tidak ada satu kata pun yang terucap. Maka bagaimana mungkin itu bukan karomah? Keheningan itu sendiri adalah bukti bahwa tidak semua penyembuhan datang melalui ucapan. Sebagian datang melalui pancaran ruh yang telah bersujud dengan sempurna. Diam mereka bukan pasif, melainkan ibadah. Bukan ketiadaan, melainkan kesaksian. Bukan hening, tetapi komunikasi yang tidak membutuhkan bahasa. Bila engkau bertanya, mengapa hati merasa tentram tanpa sebab, ketahuilah bahwa bukan mereka yang menenangkanmu, tetapi Allah yang menurunkan rahmat melalui dada mereka. Maka pada hakikatnya, duduk bersama wali tidak sama dengan duduk bersama manusia. Itu adalah duduk bersama cermin yang memantulkan cahaya kehadirannya. Dan siapapun yang disentuh olehnya, meski hanya sekejap, akan memahami bahwa ada karomah yang tidak pernah butuh penjelasan. Bab 6. Rahasia karomah yang bekerja melalui kasih sayang. Ada karomah yang tidak hadir dalam bentuk kekuatan, tetapi dalam bentuk kasih sayang. Para wali tidak menundukkan manusia dengan keajaiban, tetapi dengan kelembutan yang membuat hati tunduk tanpa dipaksa. Mereka tidak menaklukkan dengan logika, tidak mengalahkan dengan debat, dan tidak memenangi hati dengan retorika. Mereka hanya hadir, dan kehadirannya membuat seseorang merasa dekat dengan Allah
tanpa dipaksa kembali kepadanya. Cinta mereka bukan berasal dari diri mereka, tetapi dari cahaya Rahman yang mengalir melalui batin yang telah dibersihkan dari segala kepemilikan. Sebab bagaimana mungkin seseorang yang telah kosong dari dirinya tidak menjadi wadah bagi kasih sayang Allah? Para wali mampu mencintai tanpa alasan, mengampuni tanpa syarat, dan memaafkan sebelum diminta. Itulah karomah yang tidak terlihat, namun terasa oleh siapapun yang mendekatinya. Ada orang yang keras hatinya, lalu tiba-tiba luluh tanpa tahu mengapa. Ada yang hidup dengan luka panjang, lalu tiba-tiba menemukan ketenangan setelah sekejap berada di dekat seorang hamba yang dicintai Allah. Dunia tidak melihat perubahan itu sebagai keajaiban, padahal ruh mengenalinya sebagai bentuk sentuhan ilahi yang tidak dapat dinalar, hanya dapat disaksikan oleh rasa. Inilah karomah yang tidak memerlukan gerakan tubuh atau untaian kata. Cukup hadir dan hati pun menjadi pulang. Kasih sayang para wali bukanlah kelembutan yang dibuat-buat, melainkan pantulan dari rohmaniyah yang Allah letakkan dalam batin mereka. Mereka tidak mengasihi karena ingin menjadi orang baik, tetapi karena hati mereka sudah dipakaikan sifat lembut dari langit. Bahkan ketika mereka menegur, tegurannya terasa sebagai pelukan. Ketika mereka menasihati, nasihatnya seperti obat yang langsung mencari luka terdalam. Dan ketika mereka diam, diamnya adalah syifa, penyembuhan yang tidak kasat mata. Maka siapa yang menganggap karomah selalu berupa peristiwa fisik, sesungguhnya belum mengenal dimensi paling rahasia dari wilayah kekasih Allah. Di hadapan manusia keras, mereka menjadi lembut. Di hadapan manusia lemah, mereka menjadi pelindung. Di hadapan manusia yang hilang arah, mereka menjadi pintu pulang. Bukan karena mereka merasa mampu, tetapi karena Allah menjadikan mereka saluran bagi rahmat-Nya. Inilah karomah yang tidak dibaca oleh mata, tetapi oleh jiwa. Mereka tidak mengubah keadaan dengan kekuatan zahir, tetapi dengan kehadiran yang membenamkan seseorang ke dalam ketenangan hati, hingga ia menyadari bahwa Allah selalu dekat, bahkan ketika ia merasa jauh. Karena itu, sebagian jiwa baru mengenal Allah bukan lewat dalil, tetapi lewat perjumpaan dengan seorang kekasih yang membawanya dalam dadanya. Kasih sayang mereka adalah karomah yang tidak pernah dipamerkan. Mereka tidak pernah berkata, "Aku mencintaimu karena Allah," sebab kalimat itu masih memiliki rasa kepemilikan. Mereka cukup menjadi jembatan dan biarkan Allah yang sampai kepada hati yang sedang kembali. Jika engkau pernah merasa damai tanpa sebab, tenang tanpa penjelasan, dan tiba-tiba merasa didekati oleh Allah padahal tidak ada pelajaran yang disampaikan, ketahuilah, engkau mungkin sedang disentuh oleh karomah rahasia yang bekerja melalui kasih sayang seorang hamba yang dirahmati. Dan karomah ini adalah yang paling sulit dikenali, kecuali oleh mereka yang telah disentuh olehnya. Bab 7, karomah yang meninggikan tanpa mengangkat dan menuntun tanpa memerintah. Ada karomah yang tidak terasa sebagai pertolongan, tetapi terasa sebagai perubahan arah hati yang perlahan. Namun pasti para wali tidak menggerakkan tanganmu, tapi menggerakkan kesadaranmu. Tidak menarik langkahmu, tapi menundukkan egomu agar engkau sendiri memilih jalan yang lurus. Mereka tidak memerintahkan, tidak memaksa, tidak mengekang, tetapi hatimu tiba-tiba merasa rindu kepada kebaikan tanpa tahu dari mana dorongan itu berasal. Inilah karomah yang bekerja di kedalaman jiwa, bukan di permukaan perbuatan. Karomah yang memperhalus jalan kembali kepada Allah tanpa engkau sadari bahwa engkau sedang dipimpin. Mereka tidak mengajari sebagaimana guru biasa mengajar, karena ilmu mereka tidak diambil dari buku, melainkan dari cahaya yang diturunkan ke dada. Ucapan mereka tidak panjang, namun mengandung petunjuk yang seakan datang dari tempat yang lebih tinggi daripada sekadar pengalaman hidup. Kadang satu kalimat pendek dari hati seorang wali mampu menggantikan 1000 nasihat panjang yang mati di telinga. Sebab nasihat yang lahir dari ruh jatuh ke ruh, sedangkan nasihat yang lahir dari pikiran hanya jatuh ke pikiran. Dan apa yang sampai ke ruh tidak pernah hilang, sebab ia bukan diterima, melainkan dikenali kembali. Karomah tipe ini seringkali tidak disadari oleh orang yang menerimanya. Ia hanya merasa tiba-tiba menjauhi maksiat tanpa paksaan, tiba-tiba lebih mudah mencintai ketaatan, atau tiba-tiba merasa malu bila jauh dari Allah.
padahal sebelumnya ia tenggelam dalam kelalaian. Tidak ada petir kejut, tidak ada fenomena aneh, tidak ada kejadian besar. Yang berubah hanyalah arah batin, dan arah itu cukup untuk mengubah seluruh hidup. Karena ketika hati sudah diarahkan, tubuh akan mengikuti. Ketika ruh sudah dilembutkan, dunia akan tampak berbeda. Maka ada karomah yang tidak memindahkan benda, tetapi memindahkan kesadaran. Para wali tidak menarik manusia dengan genggaman, tetapi dengan keteladanan yang tidak dibuat-buat. Mereka tidak berdakwah lewat suara mereka, melainkan lewat keadaan ruh mereka yang sudah menjadi hujjah. Sebab ruh yang telah mengenal Allah secara hakiki menjadi bukti itu sendiri. Ia mengajak bukan dengan kalimat, tetapi dengan kenyataan. Inilah sebabnya sebagian orang mendekat kepada seorang wali bukan karena pidatonya menyentuh, tetapi karena kehadirannya membuat mereka rindu kepada Allah. Meskipun wali itu tidak sedang berbicara tentang Allah sama sekali. Yang berbicara adalah batinnya. Pada akhirnya, karomah bukanlah sesuatu yang terjadi di luar dirimu. Justru yang tertinggi adalah sesuatu yang terjadi di dalam dirimu. Ketika engkau berubah tanpa merasa dipaksa, ketika hatimu lembut tanpa merasa digurui, ketika engkau mendadak mampu menangisi dirimu sendiri, padahal sebelumnya keras seperti batu, itu tanda bahwa ada tangan halus yang membimbingmu, bukan untuk menjadikanmu pengikut, tetapi untuk menjadikanmu hamba. Disitulah karomah mencapai bentuknya yang paling murni, bukan membuatmu takjub kepada wali, tetapi membuatmu jatuh cinta kepada Allah. Bab 8. Karomah yang menyembuhkan tanpa menyentuh dan menolong tanpa diketahui. Ada karomah yang tidak pernah diumumkan, tidak pernah dikisahkan, bahkan tidak pernah diketahui oleh orang yang menerimanya. Seorang wali bisa menjadi sebab kesembuhan jiwa seseorang tanpa pernah menyentuh tubuhnya, tanpa menyebut namanya, bahkan tanpa ditemui secara langsung. Sebab para kekasih Allah bukan hanya hadir pada jasad, tetapi hadir pada doa yang tidak bersuara, pada pancaran ruh yang tersembunyi, pada perhatian halus yang mengalir seperti angin. Tidak terlihat, namun dapat dirasakan oleh hati yang sedang terluka. Kesembuhan itu tidak datang dari tangan mereka, tetapi dari rahmat Allah yang memilih melewatinya. Terkadang Allah menggerakkan hati seorang wali untuk mendoakan seseorang, meski ia tidak mengenalnya. Tidak ada pertemuan lahir, tidak ada percakapan, tidak ada saling tahu. Namun di alam ruh terjadi pertemuan yang jauh lebih nyata daripada pertemuan jasad. Dan ketika doa itu meluncur dari hati yang terpilih, ia tidak lagi melewati pintu langit sebagai permintaan, tetapi sebagai ketetapan. Itulah sebabnya doa para wali bukan permohonan, tetapi ketetapan yang disetujui, karena ia keluar dari lubuk fana, bukan dari kepemilikan ego. Mereka tidak membawa doa ke hadapan Allah. Allah lah yang menjadikan doa itu jalan turunnya rahmat. Karomah demikian tetap tidak terlihat oleh mata, tetapi terlihat oleh perubahan hidup seseorang. Hati yang tadinya gelap tiba-tiba terang, luka batin yang tidak kunjung sembuh tiba-tiba pulih, kesedihan yang menahun tiba-tiba terasa ringan, dan beban yang menghimpit dada tiba-tiba mengendur tanpa alasan. Ia tidak tahu bahwa ada seseorang yang rahasianya bersama Allah menjadi sebab keselamatannya. Dunia menyebutnya keberuntungan atau momen bangkit, padahal yang sesungguhnya terjadi adalah pintu halus yang terbuka bagi dirinya melalui perantaraan cinta seorang wali yang bahkan tidak menuntut terima kasih. Para wali tidak pernah menyimpan nama orang yang mereka bantu. Mereka tidak menagih balasan, tidak menunggu diakui, tidak menampakkan andil. Justru semakin mereka dicintai Allah, semakin mereka merasa bahwa tidak ada pertolongan yang lahir dari diri sendiri. Bagi mereka, menolong makhluk bukanlah amal, tetapi amanah. Bukan kebesaran tetapi penugasan. Bukan kebanggaan, tetapi rahasia antara seorang hamba dan Tuhannya. Mereka membantu, lalu melupakan, berdoa, lalu meniadakan dirinya dari doa itu. Seolah-olah bukan merekalah yang menjadi sebab. Padahal di hatinya Allah sedang menuliskan pahala yang tidak diketahui kecuali pada hari ketika segala tabir dibuka. Dan inilah yang membuat para wali menjadi penjaga rahasia takdir. Mereka bekerja dalam keheningan, menolong dalam zikir, menyembuhkan dalam doa, dan menguatkan tanpa harus diketahui. Allah menutup nama mereka dari dunia, tetapi membuka nama mereka di sisi langit.
Seseorang mungkin bahkan tidak pernah mengetahui bahwa hidupnya pernah diselamatkan oleh air mata seorang hamba yang sujud di malam hari demi dirinya. Namun ketika kelak ia melihat kembali perjalanan hidupnya, ia akan menyadari bahwa beberapa kali ia tidak sedang berjalan sendirian. Ia telah digendong oleh doa yang tidak dikenal. Bab 9. Ketika karomah bukan lagi peristiwa, tetapi keadaan ruh. Pada makam tertentu, karomah tidak lagi muncul sebagai kejadian luar biasa, tetapi berubah menjadi keadaan batin yang menyertai seorang hamba sepanjang hidupnya. Bukan lagi sesuatu yang tampak, tetapi sesuatu yang mengalir. Bukan lagi perbuatan sesekali, tetapi wujud dirinya yang menetap. Di tahap ini seorang wali tidak lagi mengalami karomah, ia sendiri telah menjadi karomah itu. Karomah bukan lagi peristiwa yang terjadi melalui dirinya, melainkan sifat rohaniah yang mengisi dirinya. Sehingga yang menyembuhkan bukanlah tangannya, melainkan ketentraman dari batinnya. Yang menolong bukanlah ucapannya, melainkan keberadaannya. Yang memberi manfaat bukanlah tindakan lahirnya, melainkan cahaya yang terpancar dari hatinya tanpa kata. Ia tidak lagi mengerjakan karomah, ia telah menjadi saluran karomah, bukan sebagai pelaku, tetapi sebagai tempat berlalunya rahmat. Di makam ini, ia tidak lagi meminta kepada Allah. Ia hanya hadir sebagai cermin kehendaknya, yang tersisa dalam dirinya hanyalah ridha, kehadiran, dan beningnya tauhid. Maka apapun yang keluar darinya bukanlah keinginan dirinya, tetapi kesesuaian ruhani terhadap apa yang Allah kehendaki pada saat itu. Seperti angin yang tidak memutuskan kemana harus pergi, tetapi bergerak sebagaimana diperintahkan langit. Inilah alasan mengapa semakin tinggi makam seseorang, semakin sederhana lahirnya. Tidak ada atraksi, tidak ada keanehan, tidak ada tontonan. Karomahnya menjadi tersembunyi di balik kesahajaannya, seolah-olah ia hanyalah manusia biasa. Padahal bila ruhani seseorang berada di dekatnya, ia akan merasa seperti berada di daerah teduh setelah sekian lama kepanasan. Kehadirannya menjadi hujan yang turun pada tanah gersang tanpa suara. Tidak ada petir, tidak ada halilintar, namun bumi tiba-tiba menjadi subur kembali. Di makam seperti ini, Allah tidak lagi menurunkan karomah untuk menguatkan batin seorang wali, tetapi menjadikan batin wali itu sendiri sebagai kekuatan bagi makhluk lain. Ia tidak lagi mencari bukti penyertaan Allah, karena ia telah menjadi saksi dari penyertaan itu. Maka yang berubah bukan lagi dunia di sekelilingnya, tetapi pandangannya terhadap segalanya. Tidak ada lagi jarak antara zahir peristiwa dan rahasia kehendak Allah di baliknya. Ia melihat semuanya sebagai satu. Maka tidak heran, para kekasih Allah yang sampai pada makam ini sangat sulit dikenali. Mereka tidak berbeda secara lahiriah dari manusia biasa. Yang membedakan hanyalah keluasan rahmat yang mengalir melalui dirinya. Bagi orang awam, ia mungkin hanya terlihat sebagai pribadi yang lembut dan menenangkan. Tetapi bagi langit, ia adalah salah satu pintu turunnya kasih sayang Tuhan ke muka bumi. Bab 10. Karomah tertinggi, ketika yang ada hanyalah Allah. Pada puncak perjalanan ruhani, karomah tidak lagi bernama karomah. Di makam ini, seorang wali tidak lagi memandang apapun selain Allah. Dirinya, tindakannya, dan semua kejadian di sekitarnya larut dalam satu penyaksian tunggal. Yang disebut manusia telah hilang, yang disebut aku telah gugur, yang disebut kepemilikan amal telah lenyap, dan yang tersisa hanyalah Allah sebagai pelaku, penyebab, sekaligus tujuan dari segala sesuatu. Inilah makam di mana ruh menyatu dalam kehadiran ilahi, tanpa sekat, tanpa jarak, tanpa dua. Seorang wali yang sampai di sini tidak lagi merasa dirinya memiliki karomah, sebab ia telah fana dari segala bentuk kebanggaan, bahkan kebanggaan ruhani. Bila ia menolong, itu bukan karena ia memilih menolong. Bila ia mengangkat derita seseorang, itu bukan karena ia berkehendak. Ia hanyalah jalan lewatnya ketentraman Tuhan, sebagaimana cahaya hanya melewati jendela yang bening. Pada tahap ini, dirinya bukan lagi yang melakukan, melainkan yang dipergunakan. Rahasia terbesar para kekasih Allah adalah bahwa mereka tidak mencari mukjizat kecil ketika Allah telah memperkenalkan dirinya sebagai mukjizat yang tak terbatas. Mereka tidak mengejar peristiwa ajaib sebab mereka sedang tenggelam dalam sumber keajaiban itu sendiri.
Mereka tidak memohon diperlihatkan bukti kasih sayang karena mereka telah tinggal dalam samudera kasih sayang itu secara langsung. Karomah yang dikenal manusia hanyalah percikan, sementara yang mereka saksikan adalah lautan. Maka mereka tidak menoleh pada percikan itu lagi. Mereka telah larut dalam lautan. Di makam ini, seseorang tidak lagi memohon agar karomah terjadi. Yang ia mohon hanyalah ridha. Dan dari ridha itulah segala kebaikan mengalir tanpa batas. Ia tidak lagi ingin menjadi yang Allah muliakan, tetapi ingin menjadi yang Allah beningkan. Agar cahaya rububiyah tidak pecah oleh keakuan, ia tidak lagi mengejar makam, sebab ia telah runtuh di hadapan kemahatinggian. Ia tidak lagi mencari kedekatan, sebab kedekatan itu telah menenggelamkannya. Di sini bukan lagi hamba yang dekat kepada Allah, tetapi Allah yang menyingkapkan dirinya kepada seorang hamba, hingga tidak tersisa selain dia. Inilah karomah tertinggi, hilangnya diri dari antara diri dan Allah. Fana bukan berarti lenyap secara tubuh, tetapi lenyapnya rasa memiliki selain. Dia tidak ada lagi dua kehendak, yang ada hanyalah kehendaknya. Tidak ada lagi dua pandangan, yang ada hanyalah penyaksian kepadanya. Tidak ada lagi dua cinta, yang tinggal hanyalah cintanya yang menjelma dalam diam, dalam tunduk, dalam pasrah yang sepenuhnya bersandar pada asal segala asal. Perbuatan lahir menjadi sederhana, tetapi kedalaman batinnya tidak terukur. Dan pada tahap ini, justru karomah menjadi paling tersembunyi. Sebab ketika seorang wali telah sirna dari dirinya, maka tidak tersisa lagi ruang bagi kesadarannya untuk melihat keajaiban itu sebagai sesuatu yang istimewa. Ia tidak sedang menyadari kejadian luar biasa. Ia sedang menyadari Allah. Bila dunia menatap hasilnya, ia menatap sumbernya. Bila manusia terkagum melihat dampaknya, ia tenggelam dalam pelakunya. Bagi manusia ini karomah, bagi wali ini ketaatan, dan bagi Allah ini adalah wujud cintanya yang berjalan di bumi lewat seorang hamba yang telah dikembalikan kepadanya dengan sepenuhnya. Karomah bukanlah apa yang terlihat oleh mata, melainkan apa yang Allah jadikan nyata melalui jiwa yang telah sirna dari dirinya sendiri. Bila engkau ingin mengenali para kekasihnya, jangan lihat apa yang mampu mereka lakukan, lihat apa yang Allah titipkan di dalam kehadirannya.